Sampai di tabel berapa ya, Anis? Di kolom ketiga di perhitungan bagian gesekan, Bu. Oke, kolom ketiga perhitungan R ya. Iya, Bu. Nah, untuk perhitungan R kemarin sudah jelas ya, saya harap sudah paham semua. Itu 7,2. Oke, nah selanjutnya kita akan berbicara dari mana angka-angka yang ada di kolom 3. Kita lihat di buku saja ya, di halaman 79 di tabel 3.19 sesuai yang di halaman 72 di gambar 3.3 di halaman 72 sampai di halaman 75. Jadi di situ ada gambar 362 sampai halaman 3.65. Nah, keempat grafik ini 363 PVC, kemudian 364 itu baja karbon yang dilapisi PVC, kemudian 365 adalah pipa tembaga. Nah, untuk contohnya sendiri itu menggunakan pipa baja karbon. Nah, untuk menentukan 80 itu dapat dari mana? Sebentar, semoga di sini ada di slide-nya ya. Nah, ini gambar 3.62. Caranya adalah kita harus memplot laju aliran. Di sini sumbu Y-nya adalah laju aliran dengan sumbu X-nya adalah kerugian tekanan akibat gesekan atau nilai R-nya itu tadi milimeter per meter. Yang kita hitung, yang ketemu di tabel ada 37,2, ada 100, 161 dan 208. Nah, caranya bagaimana? Kita plotkan untuk yang A ke B contohnya ya. Yang A ke B gimana caranya? Yang A ke B yang A ke B, saya lupa gimana caranya sih garis. Lihat kursor saya saja ya. Jadi contohnya A ke B itu laju alirannya adalah 340. Nah, 340 itu posisinya ada di sini. Sini ya, 340. Nah, kemudian nilai R-nya itu adalah yang telah kita hitung 37,2. 37,2 itu sekitar di sini. Nah, 37,2 dan 340 kita cari titik temunya. Nah, 342 ini kita tarik ke atas sampai ketemu dengan 340. Nah, sekitar di sini. Sorry, 340 ya, di sini ya. Nah, di sini itu kita lihat bahwa dia mendekati angka 80. Nah, itu adalah ukuran dari pipanya atau dimensi pipanya. Jadi yang diagonal kanan ini itu adalah ukuran pipanya. Sedangkan yang mulai dari ini ya, 6, 8, 10, 15 sampai ke 300 ya. Ini adalah diameter nominal, sedangkan yang miring ini, yang ini adalah V atau kecepatan. Jadi 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,5, 2, dan seterusnya. Itu adalah kecepatan. Nah, tadi setelah kita plotkan, setelah kita
plotkan, jadi 37,2 ditarik garis ke atas sampai 340. Nah, sekitar di sini. Nah, yang mendekati titik temu antara laju alir 340 dan 37,2, titiknya di sini yang mendekati adalah garis diameter 80 mm. Gitu ya. Kemudian kita coba lagi yang B ke A5, itu laju alirnya adalah 170 ya di sini. Kemudian R-nya tetap 37,2, jadi R itu digunakan untuk satu sistem. Nah, 37,2 tadi di sini kita tarik ke atas sampai ketemu 170. Nah, sekitar di sini. Nah, titik ini itu mendekati diameter 65 gitu. Begitu juga untuk yang A5B5 dan seterusnya. Di sini ada yang kurang paham? Paham nggak? Anissa Agus, paham? Paham, Bu. Oke, gitu ya. Nah, itu nanti akan ketemu 80 dan seterusnya. Kemudian, karena tabel 3 kolom yang ketiga itu sudah paham, kita langsung ke kolom 4. Nah, kolom 4 itu kita plotkan antara laju aliran dengan diameter yang sudah ditemukan di kolom yang ketiga. Jadi yang mana nih yang kolom 4 itu adalah laju aliran. Laju alirannya tadi untuk contohnya ya AB, jalur AB itu laju alirnya adalah 340. Jadi di sini. Nah, kita tarik garis ke kanan sampai berpotongan dengan diameter yang sudah kita tulis. Ya, sampai berpotongan dengan diameter yang kita tulis. Jadi ini 340 misalkan di sini ya, 340 kita tarik garis ke kanan sampai berpotongan dengan angka 80. Nah, sekitar di sini. Jadi 340 laju alirnya, jadi tetap menggunakan laju alir, kemudian kita tarik ke kanan sampai ketemu dengan garis diameternya 30. Setelah ketemu, setelah berpotongan dengan garis 30, kita tarik ke bawah, maka ditemukan nilai R yang baru, yaitu 30 mm per meter. Jadi dibalik ya. Kalau yang di kolom 3 itu laju alir dengan R hitungnya, sedangkan yang di kolom 4 kita mencari nilai R-nya berdasarkan grafik dengan menggunakan laju alir dan diameter yang sudah ditemukan. Gitu. Nah, kemudian lanjut di kolom 5, itu 340 kita cari di kanan sampai berpotongan dengan garis diameter 80, ketemu R-nya 30 dan dilihat di garis yang diagonal ke bawah ini ya. Nah, dilihat ini mendekati yang mana untuk mencari velocity atau kecepatannya. Nah, di sini itu antara 1 dan 1,5. Nah, lebih detailnya itu lebih bagus lagi jika kalian gunakan rasio dengan penggaris itu. Nah, kakak tingkat kalian tuh biasanya ngeprint si grafik ini itu menjadi A3 sehingga mudah untuk dirasiokan. Nah, dilihat di sini itu di antara 1 dan 1,5 dan ternyata di situ nilainya adalah 1,2 gitu ya. Jadi cara yang kedua itu laju aliran dicari perpotongan dengan garis diameternya. Di sini garis diameternya dicek ke bawah nilai R-nya, kemudian dicek berapa velocity-nya untuk diagonal ini. Anissa, paham? Iya, Bu. Oke. Nah, setelah itu begitu seterusnya ya. Jadi kita harus tahu berapa di kolom 4 kita cari nilai R berdasarkan grafik, di kolom 5 kita cari velocity-nya ya atau V-nya. Kemudian di kolom 6 itu ada L. L itu adalah panjang dari pipanya itu sendiri. Nah, itu bisa dilihat dari isometrinya. A ke B itu panjang pipanya adalah
kita lihat di tabel di gambar 3.66 ya. Jadi panjang pipanya adalah 2 ditambah 3 ditambah 8,5 atau jika di total itu totalnya adalah 13,5. Nah, kemudian B ke A5 ya tinggal di total ya panjangnya pipanya itu 0,3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Jadi 4,3. Benar ya. Nah, kemudian untuk L aksen itu adalah panjang pipa yang ekuivalen dengan aksesorisnya. Aksesoris pipa kita kenal ada katup ya, kemudian ada belokan 45, belokan 90, kemudian T ya, T cabang, T aliran lurus itu bisa kalian lihat di tabel 3.18 halaman 76. Nah, di halaman 76 tabel 3.18 itu ada macam-macam jenis aksesorisnya. Nah, kita harus identifikasi dulu sesuai dengan isometrinya. Contohnya di daerah A ke B. A ke B itu ada gambar seperti jam pasir, itu adalah katup sorong ya, atau valve. Nah, di situ ada katup sorong 1, kemudian ada belokan pipa ya dari A ke kanan kemudian menuju ke depan itu ada belokan 90, kemudian dari atas ke bawah ya itu juga ada belokan 90, kemudian di titik B itu pasti ada T atau cabang untuk percabangan pipanya ya, cabang 3. T90 aliran cabang. Nah, apa bedanya T90 aliran cabang dan aliran lurus? Biasanya aliran cabang itu digunakan untuk masing-masing lantai, sedangkan untuk yang aliran lurus itu digunakan dalam satu lantai. Nah, jadi di situ yang A ke B ya kita identifikasi di situ ada katup sorong 1, kemudian ada belokan 90 derajat itu ada 2, kemudian ada T90 aliran cabang 1. Nah, kita lihat tuh. Kita lihat di tabel 3.18. Nah, kita harus menyesuaikan diameter nominal. Nah, diameter nominal yang kita gunakan di daerah A ke B itu tadi adalah 80 sesuai yang tertulis di kolom yang ketiga. Nah, kita lihat yang 80 itu belokan 90 itu adalah 3 ya. Kemudian 3 meter, kemudian T90 aliran cabangnya adalah 4,5 dan katup sorongnya adalah 0,3. Tadi belokan 90-nya ada 2, berarti 3 dikalikan 2, 6. Kemudian T90 aliran cabang ada 1 ya di titik B itu 6 ditambah 4,5 itu 10,5, kemudian ditambah 0,63 yaitu katup sorong untuk diameter 80. Jadi berapa totalnya Anissa? Sebentar, Bu. $11,13, Bu. 11,13 ya benar ya sesuai dengan tabel 3.19 di kolom 7. 11,13. Nah, sama seperti untuk yang BA5 itu berarti ada belokan ada aksesoris apa saja? Anissa silakan pilih temannya salah satu. Andini, Bu. Andini. Ya, Bu. Andini. Ya.
Andini, B ke A5. B ke A5 itu ada Ya. B yang ke A5 itu ada aksesoris apa saja? Ada belokan 90 derajat. Ada berapa? 1, 2, 3. Terus ada apa lagi? Terus ada katup sorong 1, sama ada T90 aliran lurus 1. Iya, betul ya. Jadi ada 3 belokan 90, kemudian ada 1 katup sorong, dan ada 1 T cabang aliran lurus. Nah, berapa itu nilainya kalau di total? Ini 3 belokan 90, untuk diameternya ukurannya berapa? Ukurannya 65, Bu. 65 berarti Ya, 65. 2,4 kali 5. Kali 3. Ya, kali 5. Kali 3. Iya. 7,2 ditambah katup sorong 1, 65, 0,48 terus 0,48 sama ditambah T90 derajat aliran lurus 0,75. Jadi total berapa? Totalnya 8,43, Bu. Ya, benar ya, sesuai dengan tabel. Oke, terima kasih Andini. Nah, untuk selanjutnya di kolom yang 8 itu tinggal dijumlah ya antara kolom 6 dan kolom 7. Jadi untuk yang A ke B 13,5 ditambah 11,13. Begitu juga seterusnya. Kemudian di kolom yang 9 itu dikalikan dengan nilai R yang diperoleh di kolom 4. Ya, jadi 9, kolom 9 itu adalah perkalian antara kolom 4 dikalikan dengan kolom 8. Jadi kalau A ke B, daerah A ke B itu adalah 30 dikalikan dengan 24,63. Kemudian yang B ke A5 berarti 16 dikalikan dengan 12,73 dan seterusnya. Nah, untuk kolom yang ke-10 itu adalah ukuran pipa perkecil. Nah, kolom 10 itu tidak harus diisi ya. Jadi ukuran pipa perkecil itu dilihat dengan cara membandingkan nilai R dikalikan L plus L aksen yang ada di kolom 9 dibandingkan dengan nilai perkalian antara R hitungan ya yaitu 37,2 dikalikan L plus L aksen. Jadi dibandingkan antara kolom 9 yang R kali L plus L aksen di mana R-nya itu dari kolom 4 itu dibandingkan dengan R dikalikan L plus L aksen di mana R-nya itu adalah R hitungan yaitu 37,2 gitu. Nah, kalau misalkan tidak beda jauh ya tidak beda jauh, misalkan beda tidak sampai setengah misalkan ya, itu tidak perlu diperkecil. Berarti ukuran diameter yang ada yang tertulis di kolom ketiga itu sudah benar. Jadi seperti itu. Kalau misalkan nilainya itu bedanya jauh, berarti ukuran diameter yang ada di kolom 3 itu perlu diperkecil. Karena kenapa? Kita kan tadi carinya juga ini di sini tuh juga mengira-ngira ya. Tadi yang 30 sama 37,2 ketemu 80 itu memang condong ke 80. Nah, yang membingungkan itu ketika ada di tengah-tengah antara 80 dan 65. Nah, kita biasanya bingung menentukan 80 atau 65. Nah, kita ambil yang atas 80. Tapi nanti dilihat di kolom 9 itu R plus L aksennya itu apakah itu apakah berbeda jauh dengan R yang ada di 37,2.
Untuk cara cepatnya ya, untuk cara cepatnya itu bisa dilihat dari nilai R hitungan yang ada di buku itu 37,2 dengan nilai R yang ada di kolom 4. Seperti kita lihat R hitungannya 37,2. Nah, untuk yang A ke B di kolom 4, nilai R-nya itu ada 30. Nah, 30 dengan 37,2 itu beda sedikit, maka dipastikan itu tidak akan diperkecil pipanya. Nah, untuk yang B ke A5, R-nya itu adalah 16. Begitu juga untuk A5 ke B5. Nilai R-nya adalah 3. Maka dari itu bisa diprediksi itu akan dilakukan pengecilan pipa gitu. Nah, untuk yang 33 sama 25, nah 25 itu ya bisa jadi kecil, bisa juga tidak ya, karena secara aturannya pun itu ukuran pipanya dari 80, 50, 50, 50, kalaupun itu tidak diperkecil sebenarnya tidak masalah, gitu ya. Nah, jadi cara cepatnya itu membandingkan R hitungan dengan rasio yang ada di kolom 4. Kemudian, ukuran pipa perkecil itu langsung diambil, diambil diameter di bawah dari diameter yang sudah ditentukan di kolom 3. Misalkan 65, kita ambil 50, jadi diameter di bawahnya. Jadi tidak mungkin 65 kemudian, diturunkan jadi 40 langsung. Jadi turun 2 tingkat itu tidak mungkin. 80 jadi 40, 80 jadi 50, nggak mungkin. Jadi 80 akan diturunkan 1 tingkat, yaitu 65. Ya, jadi urutannya 80 ke 65. Kemudian jika 65 itu R-nya masih jauh, berarti 65 diturunkan lagi 50. Jadi bertahap untuk penurunannya. Nah, kemudian jika dilakukan pengecilan pipa, maka kita harus mencari lagi nilai R-nya. Ya, nilai R sama seperti caranya ada yang kita pelajari untuk kolom 3. Jadi di kolom 4 ya, kolom 4. Jadi itu misalkan B ke A5, ukuran pipa perkecilnya adalah 50, laju alirnya adalah 170. Nah, kita cari ini 170 ya, kemudian kita tarik ke atas sampai berpotongan dengan ukuran pipa yang terbaru yaitu 50. Nah, misalkan di sini 50, di sini kejauhan ya saya. 170, 170. 70 sama 50. Ya, misalkan di sini nih. Nah, ini kita turunkan nilai R-nya ketemu 50 itu. Ketemu 54 ya kalau di buku ya. Jadi dia lebih detail lagi. Nah, ketemu 54 untuk yang B5C5 itu 42 dan yang terakhir C5 ke D5 itu adalah 79. Nah, setelah dapat R yang baru, dihitung lagi R dikalikan L plus L aksen. Nah, jangan lupa karena ukuran pipanya diperkecil, maka nilai L aksennya pun juga berubah. Tadi kan L aksen ya yang di kolom 7 itu berdasarkan tabel 3.18. Nah, itu berdasarkan diameter pipa yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan ada perubahan diameter pipa, ya pengecilan pipa, maka L aksennya itu juga dihitung kembali. Jadi kalau misalkan menghitung kolom ini, saran saya setelah nilai R di kolom 11 itu, kolom ke-12-nya jangan dulu R dikalikan L plus aksen, melainkan ditambahkan L aksennya lagi. Karena L aksennya baru, tidak menggunakan si L aksen yang ada di kolom 7. Nah, kemudian dilihat lagi perbandingannya. Apakah turun. Nah, itu coba dilihat ya. Jadi C5 ke D5 itu pada akhirnya nilai R-nya adalah 79, ya hampir 2 kali lipatnya dengan nilai R. Nah, karena seperti itu biasanya perencana itu tidak menurunkan diameternya, jadi tetap 50. Jadi kita bandingkan ya, kalau misalkan ini 25, di kolom 4 itu nilai R untuk C5, D5 itu kan 25.
Nah, itu sebenarnya kita bingung ya, apakah ini jauh atau tidak dari nilai R yang 37,2 itu. Nah, untuk yang di buku ini dia memilih untuk mengecilkan menjadi 40. Kemudian dihitung lagi, nilai R-nya ketemu 79, hampir 2 kali lipatnya dari nilai R awal 37,2. Nah, seperti ini, itu nanti bisa dibandingkan ya. Jadi, kalau misalkan 50 tadi itu nilainya 25, sedangkan yang, ukurannya 40 nilainya 79. Nah, bisa dianalisis mana yang lebih mendekati dengan nilai R 37,2. Nah, yang mendekatilah itu biasanya yang dipilih. Jadi ini bisa menggunakan 50 atau menggunakan 40. Kemudian kolom yang ke-13 itu adalah ukuran pipa yang diperoleh yang benar-benar ukuran pipa yang digunakan dari sistem plumbing air bersih, yaitu 80, 50, 50, 50, 40 sesuai perhitungannya. Jika diperkecil maka ditulis yang diperkecil. Sampai sini ada pertanyaan? Paham semua? Oke, nggak ada yang ngomong, berarti saya anggap paham semua ya. Oke, terus metode yang berikutnya adalah metode dengan pipa ekivalen. Menentukan ukuran pipa berdasarkan tabel ekivalen yang ada di halaman 82. Ya. Bisa jelaskan ulang tabel 7. Masih sedikit. Tabel mana? 7? Iya, Bu. Oke. Ya, tabel 7 itu tadi adalah L aksen ya. L aksen itu panjang ekivalen yang diperoleh dari aksesoris pipa yang digunakan. Nah, kita harus tahu tuh aksesoris pipa apa saja yang digunakan untuk masing-masing jalurnya. Di situ jalurnya ada A ke B, B ke 5, sampai di C, D5 untuk sistem 1. Nah, kita harus tahu aksesoris apa yang digunakan. Nah, setelah tahu kita aksesoris apa yang digunakan, kita lihat di tabel 3.18 untuk nilai ekivalen panjang pipa terhadap si aksesoris pipa. Nah, untuk yang tabel yang kolom 7, contohnya di daerah A ke B. A ke B itu ada gambar katup sorong, ya kan? Kemudian ada belokan. Ada belokan. Pipanya tuh dilihat pipanya belok. Itu kan ada belokan berapa tuh? 1, 2. Ada belokan 2 ya antara A ke B itu. Nah, kemudian ada apa lagi? Itu belokannya jelas belokan 90 derajat ya. Kemudian yang B, yang di titik B itu adalah T aliran cabang. Tadi yang bertanya siapa ya? Anissa, Bu. Nah, sudah ketemu belum? Sudah bisa ketemu belum aksesoris yang digunakan? Saya coba lihat. Itu, Bu. Yang bagian apa? Yang bagian belokannya. Belokannya ini sama seperti gambar seperti ini ya. Ini dari roof tank terus menuju ke titik B. Nah, di sini ada katup sorong. Katup sorong itu untuk mengatur debitnya, ya, mengatur berapa besar aliran yang diinginkan. Ini katup sorong. Nah, kemudian ini belokan sama seperti gambar itu ya. Ini ada belokan tuh. Nah, ini adalah belokan 90 derajat. Kemudian dia menuju ke depan, ini ke depan ya, bukan ke bawah, ke depan. Kemudian ini dibelokkan lagi dari atas menuju ke bawah. Ini belokan lagi 90 derajat. Jadi di sini ada aksesorisnya adalah katup.
ya, katup sorong, kemudian ada belokan 90 derajat. Kelihatan nggak saya nunjuk ini, Anissa? Kelihatan, Bu. Nah, ini ada belokan 90 derajat, 90 derajat. Kemudian di titik B itu ada T ya, karena cabangnya 3. Ada aliran ke bawah dan aliran cabang untuk lantai yang teratas. Nah, ini adalah T cabang, T aliran apa tadi ya? T90 aliran cabang. Itu, paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Ya, terus kalau dilihat lagi, misalkan kalau paham, ini ada jalur B ke A6. B ke A6. Di sini itu berarti ada aksesoris. Ini T-nya tidak usah dihitung lagi karena T-nya sudah ikut di jalur A ke B. Sedangkan yang B ke A6 berarti mulai dari ini belokan 90 derajat, ada 1, kemudian ada 2, 1, 2. Kemudian ada lagi katup sorong. Nah, katup sorong itu biasanya diletakkan ketika air keluar dari reservoir dan akan masuk di tiap-tiap lantai. Nah, ini ada belokan 90 derajat, ada 1, ada 2, kemudian di sini ada katup sorong, kemudian ada di sini karena cabang ya, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan, berarti ini adalah T cabang aliran lurus. T90 aliran lurus. Untuk yang aliran cabang itu digunakan untuk per lantai saja. Nah, sekarang saya tanya Anissa, A6 ke M6, kira-kira ada aksesoris apa saja? Ada belokan 90, Kemudian, belokan 90 ada 2. dua mana dua? Yang ini, Kak, Bu, yang dari A6 ke ujung 1. Ini ya, ini belokan 90, A6. Ya, terus kemudian, mana lagi? Ini. Iya, Ini bukan belokan, melainkan T aliran. aliran lurus. Iya, gitu ya. Kalau Kayak belokan berarti di sini tidak ada aliran lagi. Gitu ya. Terus yang iya. M6 ke M6, Itu cuman ada T90 aliran lurus. iya betul. Terus yang ini A6 ke B6, A6 ke B6 itu ada T belokan 90. Enggak. T aliran lurusnya, Bu. T T aliran lurus, aliran lurus 1 sama T belokan 90. belokan 90-nya di berapa? 1. 1, beneran. Ini A6-nya posisinya di Oh, sini. ada 2, Bu. Ya, di sini 1, di sini 1. Gitu Iya, ya. iya, Bu. Paham? Paham, Terus Bu. setelah tahu kita aksesoris yang digunakan itu apa saja, maka kita lihat di tabel 3.18. Misalkan ini A ke B ya. A ke B ini hampir sama dengan yang ada di buku. Tadi A ke B ini ada katup sorong 1, kemudian ada belokan 92, kemudian ada T T90 aliran cabang. Nah, kita lihat tadi diameternya yang digunakan adalah 80. Kita lihat di tabel 3.18. Di kolom yang paling kiri itu ada diameter nominal dari 15 sampai 250. Nah, kita cari di diameter 80. Ketemu diameter 80, kita tarik garis ke kanan, kita gunakan apa saja tadi? Belokan 90-nya 2, berarti 2 dikalikan 3, yaitu 6 meter ditambah dengan katup sorongnya 1. Katup sorong 1 untuk diameter 80 adalah 0,3. Jadi 6 ditambah 0,3, 6,63. Ya kan? Terus ada di sini T90 aliran cabang untuk diameter 80, yaitu 4,5. Jadi tadi
6,63 ditambah 4,5. Jadi 11,13. Paham sampai di sini, Anissa? Iya, Bu. Sudah paham ya? Jadi gitu cara mencari nilai L aksen itu. Ada pertanyaan lagi, Anissa? Ibu. Ya. Saya mau tanya, Bu. Mm-mm. Tadi tuh untuk yang tabel 4 tadi tuh dilihat dari laju alirannya Kak Bu dulu, baru ditarik garis ke kanan, baru berpotongan sama apa tadi Bu? Diameternya. Diameter yang sudah ditemukan di kolom 3. Ini tadi gambarnya. Ini ya, jadi yang kolom apa tadi? Kolom 4 itu adalah laju aliran. Laju aliran misalkan A ke B tadi 340 ya. Ditarik dengan garis diameter yang kita sudah tentukan di kolom 3. A ke B itu 80. Jadi yang keempat itu ngeplot antara kolom 1, kolom 2 dengan kolom 3. Ya, jadi 340 ditarik sampai berpotongan dengan yang kita tentukan di kolom 3 yaitu 80. Terus nah sampai sini. Ini kok kejauhan ya saya. 340 ditarik sampai berpotongan di 80. Mana 80? Di sini. Nah, ketika sudah berpotongan dengan garis 80, laju aliran tadi kemudian ditarik ke bawah untuk mencari nilai R yang ada di grafik. Gitu, ketemu 30. Alfi, masih bingung? Ya Bu, sudah. Kasih Bu. Ada lagi? Oke, kita lanjut di tabel 3.26 di halaman 82. Ya, di halaman 82 itu adalah penentuan dimensi pipa berdasarkan tabel ekivalen. Jadi ini contohnya itu masih menggunakan isometri yang ada di gambar 3.66 ya di halaman 78. Tapi ini menggunakan metode yang kedua yaitu metode pipa ekivalen. Nah, di sini lebih simpel ya dibandingkan dibandingkan metode kerugian gesek. Tetapi memang metode kerugian gesek itu lebih detail ya, lebih bagus lah ya, tingkat keakuratannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan metode pipa ekivalen ini. Nah, untuk yang pipa ekivalen di sini ada 9 tabel saja di sini ya, dan sangat simpel. Kolom yang pertama adalah jumlah baris, itu cuma nomor aja ya, nomor perhitungan. Kemudian kolom kedua itu adalah alat plumbing. Jadi diidentifikasi alat plumbingnya apa saja. Nah, kalau di metode kerugian gesek itu kita mulai dari pipa atas ke ujung ya, sedangkan yang pipa ekivalen itu kita hitung dari ujung sistem sampai ke cabang di tiap-tiap lantai. Jadi contohnya itu ya, yang diidentifikasi pertama itu adalah katup kloset. Kloset. Ya, jadi ada 3 kloset, berarti menghitung sistem 1 dulu ini ya, yang paling atas. Nah, kemudian ukuran di situ ada kodenya ya, ada kode alat kelaminnya, ada A, B, C. Coba dilihat di gambar 3.6 ya, ada A, B, C, D, E, F, G. A, B, C adalah kloset. Kemudian D itu adalah tangki gontor otomatis peturasan. Kemudian EFG adalah bak cuci tangan. Nah, itu diidentifikasi di kolom yang kedua. Nah, kolom yang ketiga itu adalah ukuran pipa air masuk alat plumbing. Itu ada di halaman, bentar ya, di halaman berapa nih ya? Di halaman 49 di tabel 3.13.
ya yang kita gunakan kemarin untuk menghitung kebutuhan air berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Nah, di kolom 3.13 itu yang kita lihat adalah kolom yang paling kanan, yaitu pipa cabang air bersih ke alat plumbing. Di situ ada pipa baja dan ada pipa tembaga. Untuk kloset dengan katup gelontor, kalau pipa bajanya berarti harus 32 mm, sedangkan tembaga 25 mm. Nah, kita gunakan adalah pipa baja, yaitu 32 mm. Kita tulis di kolom yang ketiga ya untuk katup kloset. Jadi maksudnya kolom yang ketiga itu adalah pipa yang disambungkan dengan alat plumbing. Jadi pipa air bersih atau pipa sistem plumbing air bersih itu yang disambungkan langsung dengan alat plumbing itu ukurannya harus yang ada di tabel 3.13. Nah, untuk katup kloset 32, kemudian untuk tangki gelontor itu ada di nomor 4 ya, yaitu 20 mm. Kemudian ada cuci tangan di tabel 13 itu ada di nomor 7, diameternya adalah 20 mm. Gitu. Jadi kita identifikasi kolom 3 itu berdasarkan tabel 3.13 di kolom yang paling kanan. Kemudian kolom keempat kita gunakan tabel yang ada di halaman 80 sampai dengan 81. Ada tabel 3.20 sampai tabel 3.25. Bedanya adalah 320 sampai 325 itu bedanya dari jenis pipa yang digunakan. Nah, contohnya ini menggunakan pipa baja karbon. Karena pipa baja karbon, maka kita gunakan tabel 3.20. Nah, di kolom keempat itu adalah nilai ekivalen pipa 15 mm. Kenapa 15 mm? Karena di tabel 3.20 itu dicoba ya. Coba dilihat. Jadi di tabel 3.20 kolom yang full dengan angkanya itu adalah kolom dengan diameter 15. Kan ada tabel yang ke bawah itu 15 sampai 100, terus tabel yang ke kanan tuh 15 sampai 80. Nah, untuk yang angkanya lengkap itu ada di kolom yang paling kanan sendiri, yaitu di kolom yang 15. Makanya itu disebutkan nilai ekivalen pipa 15 mm. Kalau misalkan PVC, jenis pipa PVC yang digunakan berarti nilai ekivalen pipa 13 mm gitu ya. Jadi di situ kita lihat yang pertama katup kloset ya. Katup kloset itu ukurannya 32. Jadi kita lihat di kolom yang paling kiri itu ada angka 15 sampai 100 ya. Nah, di kloset itu pipanya harus 32. Nah, nilai ekivalen di 15 mm itu adalah 8,1. Gitu ya. Jadi 32 dicari sesuai ukuran pipa yang diperkenankan. Itu 32 kemudian ditarik ke kanan di kolom yang 15 itu nilainya adalah 8,1. Kemudian untuk tangki gelontor diameternya 20, maka nilai ekivalennya adalah 2,2 gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian di kolom 5 itu adalah daerahnya, daerah di mana alat plumbing itu berada. Jadi misalkan yang nomor 1 A katup gelontor, A kloset katup gelontor ya, itu ada di daerah C5, D5. Kemudian yang B itu ada di daerah B5, C5. Kemudian yang C itu ada di daerah A5, B5. Begitu seterusnya. Nah, yang kolom ke-6 itu adalah jumlah nilai ekivalen pipa 15 mm. Nah, itu tinggal diakumulasikan saja ya. Jadi C5 D5 itu hanya satu katup kloset, itu makanya nilainya 8,1. Sedangkan B5 C5 itu menanggung 2 kloset berarti 8,1 ditambah 8,1 16,2. Kemudian kolom daerah A5 ke B5 itu ditambah lagi satu katup kloset jadinya 16,2 sampai 8,1 yaitu 24,2
3. Nah, kemudian di kolom yang ke-7 itu adalah faktor pemakaian yang dilihat berdasarkan tabel 3.15 di halaman 66. Yang kita pakai juga untuk menghitung jumlah kebutuhan air. Ya, jadi tabel 3.15 itu kita cari faktor pemakaiannya berdasarkan jumlah alat kelaminnya. Nah, jumlah kalau nggak salah di sini ada ya. Kita cek. Nih. Jadi untuk yang kolom yang untuk baris 1 ya daerah C5D5 itu hanya ada satu kloset. Satu kloset ya dengan katup gelontor berarti 100% di sini. Satu itu di sini satu itu artinya 100%. Kemudian untuk yang B5C5 karena ada 2 berarti sudah 50%. Ya, 2 untuk katup gelontor itu 50%. Kemudian yang A5B5 itu sudah 3. Nah, ini 4-nya ini masih 50%, berarti diperkirakan 3-nya pun juga 50%. Tuh, begitu seterusnya. Terus yang untuk yang G5H5 itu juga ya masih 1 di situ, maka 100 di ujung sistem masih 1, makanya 100 dengan menggunakan alat kelamin biasa. Terus ada bak cuci tangan 2, alat kelamin yang kedua masih 100, kemudian alat kelamin yang ketiga itu sudah 97,5 dan alat 97,5 itu berarti dicari interpolasinya antara 100 dan 75 ya, karena berada di tengah-tengah ini. Kemudian yang keempat itu adalah 75. Sebenarnya kalau serat di tengah-tengahnya ini itu sebenarnya bukan ini ya, bukan 97,5 ya. 100 dikurangi 12,5. Harusnya 87,5 ya. Terus kemudian 4 untuk D5E5 itu 75%. Karena alat kelaminnya sudah 4. Nah, kalau dilihat di kolom yang ke-7 itu di baris yang 9 pipa air utama untuk E ke F atau lantai yang paling bawah sendiri itu ada 2 faktor pemakaian ya, 60 dan dalam kurungnya adalah 42,5. Nah, tanda kurungnya itu maksudnya adalah nih, karena pipa air utama itu kan menanggung untuk keseluruhan dari lantai tersebut. Nah, keseluruhan lantai tersebut itu ada katup gelontor dan ada alat kelamin biasa. Gitu ya. Jadi kita bingung menentukan yang mana ini, apakah yang atas ataukah yang bawah. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi di kolom ke-7 itu ada dalam kurung ya 60 sampai 42,5. Itu yang 60 itu menggunakan kolom yang alat kelamin biasa, sedangkan yang 42,5 itu menggunakan yang katup gelontor. Kenapa seperti itu? Karena gabungan ya, ada katup gelontor, ada alat kelamin biasa. Jadi bisa menggunakan yang atas ataupun yang
bawah, terserah ya. Nah, kemudian di kolom yang ke-8 itu adalah perkalian antara kolom 6 dan kolom ke-7. Jadi 100% dikalikan 8,1, 50% dikalikan 16,2, 50% dikalikan 24,3, dan seterusnya. Kemudian di kolom yang 9 itu adalah ukuran pipa. Kita kembalikan di tabel 3.20. Di situ ada nilainya ya, di kolom 8 itu ada nilainya 8,1, 8,1, 12,15 dan seterusnya. Nah, kita kembalikan nilai itu di tabel 3.20. Jadi misalkan untuk yang C5D5 angkanya 8,1, di kolom yang 15 itu ya kita tarik ke kiri itu nilainya 32 mm. 8,1 yang di B5C5 juga sama 32 mm. Sedangkan yang A5B5 itu nilainya 12,15. Nah, kita cari 12,15 itu masuk di 40 mm. Kemudian 2,2 itu masuk di 20, 4,4 itu masuk di 25. Ya, kalau misalkan tidak berbeda jauh itu kan seharusnya 4,1 ya. 4,4 bisa dimasukkan di 25. Kalau 6,24 itu di tengah-tengah ya. Bisa masuk 25, bisa masuk 32. 6,45 pun juga seperti itu. Ya, bisa masuk 25, bisa masuk 32. Oke, terserah mau menggunakan 32 atau 25. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ibu. Iya. Salsabila ya. Berarti misal, halo? Iya. Berarti misalnya yang di tabel 4 itu kita pakai yang PVC keras, Bu. Berarti yang tabel 9 itu ngikutin tabel 3.21, Kak, Bu. Iya, betul ya. Jadi sesuai dengan jenis pipa yang kita gunakan. Kalau misalkan memang kita gunakan yang PVC, berarti menggunakan 3.21. Untuk tabel yang untuk kolom yang ke-9 pun juga kembali ke 3.21 gitu ya. Jadi tabel 3.20 sampai 3.25 itu digunakan untuk mengisi kolom 4 dan kolom 9. Gitu ya, Salsabila. Paham? Ibu. Paham, Bu. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Ya, kita kuliahnya sampai di situ dulu ya. Besok pagi akan saya lanjutkan mengenai apa selanjutnya ini ya. Oh, dimensi ground reservoir, kemudian pasti ya ini kapasitas roof tank, kemudian tekanan tinggi roof tank. Setelah itu mungkin saya bisa mengisi ke fire hydrant ya. Oke, cukup ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, terima kasih untuk yang bertugas pada hari ini ya. Ridho, Anissa, siapa lagi satunya ya? Ridho, Renaldi, Anissa ya. Terima kasih atas bantuannya. Saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya izin live.